Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Adanya kasus rasisme terhadap duo Sayuri dan duo Sayuri pun akhirnya melaporkan ini ke pihak berwajib. Apakah ini akan jadi penghalang keinginan Persib untuk bisa barter pemain dengan Malut United? Sebab sebelumnya ada kabar jika pihak Persib akan membarter atau tukaran pemain dengan Malut United. Tapi kami pun nggak tahu ya siapa pemain Persib yang akan dibarter. Apakah Ciro Alves dengan DDS atau Ciro Alves dengan Tyron? Apalagi usai ada pernyataan dari Boyan Hodak yang mengatakan jika harga duo Sayuri ini terlalu tinggi dan Persib butuh lebih banyak dana buat bisa mendatangkan duo Sayuri. Yang terbaru bukan cuma duo Sayuri, info yang kami dapat beberapa pemain yang sempat dirumorkan ke Persib seperti Brevatari, Ricky Kambuaya yang kabarnya akan ditarik lagi dan beberapa pemain asal Papua lainnya yang awalnya dirumorkan ke Persib mendadak menjauh usai adanya kasus ini. Tapi ini baru sebatas kabar aja loh ya, dan kabar ini kami dapat dari beberapa agen pemain loh ya. Sebab pemain itu deal atau enggak deal ke sebuah klub kan tergantung dari agen. Cuma gini loh ya, ini tuh kasus ini ya, ini tuh buat pembelajaran aja buat seluruh supporter di Indonesia, khususnya supporter Persib ya. Hati-hati dalam bersosmed, kudu pinter, ulah boloho. Ya kalau kesama orang Sunda sih biasa ngomong anjing, mungkin udah biasa kali ya, apalagi kalau ke teman deket ya. Tapi kalau kata-kata anjing ini diucapkan kepada pihak lain akan mungkin dianggapnya kasar atau rasisme dan dianggap sebagai sebuah penghinaan. Contoh misalnya nih saya nih ngomong ke beberapa pemain Persib, misalnya Beckham, Febri atau Hen, anjing si aya di dia gening. Mungkin mereka ya masih tertawa-tawa aja dan masih terima lah. Karena ucapan itu dianggapnya ya ucapan biasa lah kalau di orang Sunda atau Bandung sekitarnya ya. Tapi kan ucapan itu akan berbeda makna dan berbeda arti jika diucapkan ke orang lain. Apalagi orang itu di luar orang Jawa Barat. Intinya jadi orang Jawa Barat itu kudu pinter. Piraku orang Jawa Barat boga gubernur nu pinter. Wargana boloho. Kudu ngilu pinter atuh. Nah kalau udah kayak gini ya, satu-satunya harapan buat Persib ngedapatin pemain bagus ya tergantung kepintaran dari Boyan Hodak ngerayu pemain tersebut. Makanya ya kalau nanti Persib ngedapatin pemain tapi nggak sesuai kriteria atau nggak sesuai ekspektasi ya nggak usah emosi. Dah hesen yangan pemain teh ari supporter loba nu kitu keneh mah. Dari Persija Jakarta, jujur kami tuh salut loh sama manajemen Persija. Bukan salut soal prestasi ataupun finansial loh ya, tapi salut loh manajemen Persija ini bisa ngebungkam mulut para pemain loh. Ini kan kondisi Persija itu lagi kronis, tapi jarang loh ada pemain Persija yang buka mulut di medsos. Tapi ya, sepintar-pintarnya pun seseorang membungkam mulut, pasti yang namanya manusia apalagi orang Indonesia ya, lama-lama juga nggak kuat, nggak tahan juga. Tanda-tanda itu udah mulai kelihatan nih. Kemarin bininya siapa tuh? Bininya Firza ya. Bininya Firza itu nulis apa di IG story? Last match, last home. Yang artinya pertandingan terakhir, rumah terakhir. Nah si Firza ini kemudian membuat Insta story ucapan thanks 11 yang artinya dia nggak akan pakai nomor 11 lain, alias si Persija ini bakalan keluar dari Persija. Lalu ada Rizky Ridho nih, kaptennya Persija yang memposting apa ya, tulisan entah sampai kapan, tapi backsoundnya ini Batas Senja. Nah lagu Batas Senja ini menceritakan apa ya, penuh penantian lah, penantian yang nggak pasti gitu. Apa nih yang nggak pasti nih Rizky Ridho? Makanya jujur kami ini sangat salut sama manajemen Persija yang mampu ngebungkam mulut para pemain Persija biar nggak koar-koar.
Kalau pendapat kami pribadi dan saran dari kami aja, saran aja lo ya, melihat kondisi Persija sekarang dan beberapa musim belakangan ini buat Cekmania nih, saran aja. Terserah kalian mau denger atau enggak, ini cuma saran aja. Ya apa salahnya coba geruduk manajemen Persija. Masa sih Persija mau kayak gitu terus? Mau sampai kapan coba kayak gitu terus? Mau sampai kapan Persija puasa juara terus? Coba deh sekali-sekali geruduk manajemen Persija buat teguran. Siapa tahu kalau udah digeruduk ini ada perubahan dan Persija bisa juara. Biar manajemen juga nggak terlena gitu loh. Tapi ya terserah kalian. Maaf loh ya, kami ini bukan nyuruh atau ngajar-ngajarin gitu ya. Tapi ini apa ya? Ngelihat kondisi Persija sekarang ini tuh apa? Ya kami juga ikutan sedih juga kan. Mau sampai kapan gitu gini-gini terus, terakhir 2018 kok nggak, susah banget gitu mau juara lagi gitu. Ini manajemennya udah terlalu terlena gitu aja. Ya siapa tahu kan kalau udah diingetin gitu kan ada perubahan dan Persija bisa lebih berprestasi. Lah sekarang buktinya aja terlempar dari lisensi AFC loh. Ini gimana ini? Masa mau gini terus? Dari Bali United, Elias Dolah, bek tengah asal Thailand, akhirnya deal ya dengan klub asal Thailand Buriram United. Dolah sendiri awalnya masih ingin melanjutkan karir di Liga 1, tapi entah ada masalah apa, tiba-tiba dia ini mengurungkan niatnya untuk melanjutkan karir di Liga 1. Nah, kalian ada yang tahu nggak kenapa nih si Elias Dolah ini nggak mau main lagi di Liga 1? Padahal kan dia kemarin main di Bali United lah, salah satu tim yang cukup sehat lah finansialnya. Tapi kok kenapa ya klub yang sehat finansialnya malah nggak dapat lisensi AAFC? Ada apa ya dengan Bali United? Lalu siapa nih pengganti Elias Dolah? Sejauh ini yang kami tahu, Bali United masih tetap kekeh mencoba mendatangkan bek tengah Persib Bandung Nick Kuipers. Apalagi ada kabar atau rumor, katanya sih Bali United ini musim depan akan dilatih oleh pelatih asal Belanda. Yang kami pribadi jujur belum tahu siapa identitasnya. Cuma yang kami tahu, dia ini katanya lo ya, pernah melatih ADO Den Haag. Siapa ya dia? Apakah The Kuit? Sebab Kait pun pernah nih melatih ADO Den Haag di tahun 2002 silam. 2022 maksudnya, 2022 silam. Dari Persik Kediri kabarnya sudah deal dengan pemain Persija, penyerang Persija asal Cianjur, Yandi Sofyan. Yandi yang didatangkan di Persija di paruh musim ini sejauh ini memang cuma tampil 8 kali dan tanpa cetak gol maupun assist. Proses negosiasinya ini berjalan lancar ya. Jika nggak ada halangan, dalam waktu dekat ini Yandi Sofyan akan segera diumumkan oleh pihak Persik Kediri. Dari Malut United. Nah, Malut United ini terpantau karena kan udah terlihat nih lagi negosiasi dengan dua wonderkid timnas Indonesia. Nah, gimana nih? Mau mimin spill nggak siapa mereka? Gini aja deh. Setahu kami, info yang kami dapat dari pantauan kami, ciri-cirinya adalah yang satu ini dia itu identik dengan nomor 8 di timnas. Dan yang satu identik dengan nomor 6 di timnas. Nah, tebak aja dulu ya. Sebab kami belum bisa nyebutin nih. Takutnya kalau nanti kami sebutin sekarang, nah terus tiba-tiba gagal. Dibilangnya kami apa ya? Hoak lah, so tau lah. Nanti aja deh kalau udah sekitar 60% atau 65% berhasil atau deal atau enggaknya ke Malut, baru kami spill. Intinya gitu aja deh. Cluenya atau petunjuknya, salah satunya itu memang identik dengan nomor 8 di timnas. Yang satu itu nomor 6, tapi nomor 6 juga dia jarang, ya nggak selalu pakai nomor 6 sih. Kadang pakai nomor 20, kadang pakai nomor yang lain juga. Nah, tebak aja dulu ya. Shane Patinama resmi berpisah dengan klub KAS Eupen di Belgia. Nah, ini unggahannya ya. Nah, di sini kalian kalau lihat unggahan kayak gini udah bisa tebak dong kemana Papa Shane akan berlabuh. Ke tim Liga 1. Kalau beneran ke tim Liga 1 lo ya. Apakah ke Dewa United atau ke Malut United atau ke Bayangkara FC? Kenapa 3 tim ini yang cuma mimin spill? Yang pertama, kalau ke Malut United, jelas Malut United adalah tim asal Maluku, di mana Shane Patinama memang orang Maluku.
Yang kedua, kenapa Bayangkara FC? Karena tim Bayangkara FC ini dimiliki oleh Wakil Ketum PSSI, yakni Zainuddin Amali. Jadi bisa dengan kuasa bisalah ngambil pemain timnas ya. Yang ketiga, kenapa Dewa United yang kami spill? Karena tim ini punya pelatih asal Belanda. Nah, kira-kira kalau benar Papa Shane ini ke Liga 1 akan nyangkut ke tim yang mana ya? Dari Arema FC, Pablo Oliveira justru jadi pemain ketiga asing Arema yang cabut dari Arema setelah sebelumnya ada William Marsilio dan Choi Bokyung. Pablo Oliveira sendiri kabarnya kembali ke negaranya yakni Brazil. Cuma kabarnya si Pablo ini tuh meninggalkan Arema lantaran cedera yang cukup panjang, sekitar 3 bulanan. Jadi ya udahlah, daripada nggak sembuh-sembuh mending cabut aja sekarang. Jadi Arema di sisa 3 laga ini kemungkinan cuma akan diperkuat 5 pemain asing, yakni Lucas Frigeri, Thales Lira, dan ntar dulu cuma Lucas Frigeri dan Thales Lira deh. Karena catatannya adalah Dalberto Bello, Julian Guevara, dan juga Charles Lokolingoy ini belum balik loh ke latihannya Arema. Ini pada kenapa ya dengan pemain asing Arema? Nah, bicara soal si William Marsilio, ini kembali memposting di Instagramnya ya gambar harimau. Tapi kali ini harimaunya warnanya putih, tapi backgroundnya biru. Ini mah apa ya? Bikin riuh aja nih anak satu nih, caper nih anak. Dia tahu nih kalau macan dan maung itu musuhan, jadi biar rame kali ya. Ente kadang-kadang ente ya, mal baleg, ya mau mal baleg. Dari Persebaya ada nama Gali Freitas, winger asal Timor Leste yang kabarnya juga tengah didekati oleh manajemen Persebaya. Persebaya sih harus bersaing nih dengan beberapa tim di Liga 1 lainnya yang juga meminati Gali Freitas seperti Persib, Persija, Bali United, Borneo FC, dan Dewa United. Intinya, klub manapun yang mau sama Gali Freitas ya harus nebus nih ke PSIS Semarang dengan harga 4 miliar lebih. Belum lagi pelepasan kontrak nih yang masih tersisa 1 musim di PSIS. Ya mungkin sekitar 8 miliar atau paling rendah ya 6 miliaran lah. Nah tuh, siapa cepat dan kuat duit, dia yang dapat. Dari Bayangkara FC, nah Bayangkara FC mengklaim sudah sepakat dengan back kiri Persija Jakarta Firza Andika. Firza yang sebelumnya dirumorkan ke Persib justru kabarnya akan merapat ke tim Sheriff FC. Nah inilah yang kami bilang ya, di dalam bursa transfer itu nggak ada yang tahu dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jangankan dalam hitungan bulan, minggu, ataupun hari, bahkan dalam hitungan jam, bahkan detik itu bisa berubah. Jadi ya ditunggu aja nih kemana si Firza ini akan berlabuh. Selain Firza Andika, Bayangkara FC pun kabarnya mengklaim nih sudah 1 langkah di depan dalam mendapatkan kapten PSIS Semarang Sepdian David Maulana. Wah, ini incaran Persib. Apakah akan gagal ke Persib semua nih? Got it all on tap, I'm loving your vibe.